Ya ampun, lihatlah. Itu istri CEO miliarder baru, Nyonya Lin Chusheng Yan Huan. Pemenang kehidupan sejati. Beruntung sekali nasibnya. Katanya, dulu yang harusnya menikah ke kediaman Lin, adik perempuan Yan Huan. Tapi, saat itu, Lin Chusheng hanya seorang kurir makanan. Si adik menolak menikah. Kakak perempuan Yan Huan baru menikah masuk. Di mana adiknya sekarang? Saat itu si adik menikah dengan orang terkaya, Gu Chenzhou. Tapi kemudian, kediaman Gu bangkrut, si adik terguncang. Masuk rumah sakit jiwa. Yan Huan. Mati saja kau. Kenapa kau bisa hidup bergelimang harta? Hidup enak hanya milikku. Huan, bagaimana bayinya? Bayinya tidak boleh kenapa-kenapa. Semua orang pikir hidupku hebat, tapi tak tahu keluarga itu naik dengan menghisap darahku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku takkan pernah memilih hidup yang tragis ini. Bayinya tidak boleh kenapa-kenapa. Aku terlahir kembali. Di kehidupan lalu, Yan Swear demi menikah dengan Gu Chenzhou sengaja membuatku dan Lin Chusheng mabuk dan dikurung bersama. Di kehidupan ini, aku takkan biarkan dia berhasil. Apa meski mengulang lagi, aku tetap tak bisa mengubah takdirku sendiri. Tidak, aku takkan menyerah begitu saja. Keluar kau. Istri CEO miliarder, hanya boleh aku. Sepertinya dia juga terlahir kembali. Segalanya jadi makin menarik. Itu Gu Chenzhou, kehidupan lalu. Jika bukan karena Yan Swear licik menukar pertunangan secara paksa, seharusnya aku yang menikah dengannya. Inilah pria yang pantas untukku. Pertunangan Yan Huan sudah ditetapkan dengan kediaman Gu sejak kecil. Sekarang dia melakukan tak tahu malu ini jika kediaman Gu tahu bagaimana jika mereka menyalahkan kita. Suami, jangan marah dulu. Karena Huan suka anak kediaman Lin itu, mari kita turuti saja dia. Jika Huan tidak mau menikah, kita masih punya Shue'er. Yan Huan, buka pintunya. Shue'er, kenapa itu kamu? Paman. Halo, Bibi. Shue'er, kenapa kamu? Sesuai rencana Bibi Liu, seharusnya aku, kan? Kamu? Kalian? Ibu, aku mau nikahi Chusheng. Apa kamu gila? Aku susah payah bujuk ayahmu. Tukar pertunanganku padamu. Ibu, apa hebatnya kediamanku? Itu akan segera bangkrut. Seumur hidupku, aku mau nikahi Lin Chusheng. Ayah Lin Chusheng sudah tiada, ibunya juga sangat kejam. Dia sudah 25 tahun, masih jadi kurir makanan. Buat apa kamu menikahinya? Ibu, Chusheng dalam 2 tahun akan jadi taipan miliarder. Setelah kediamanku bangkrut, aku akan jadi gelandangan. Apa ibu tega? Benarkah? Benar. Kakak perempuan. Sekarang aku sudah jadi milik Kak Chusheng. Jangan harap lagi. Aku sangat penasaran, tanpa aku, Lin Chusheng, seumur hidupmu, bisa sampai mana posisimu? Aku ucapkan selamat pada kalian. Kalian, pasangan serasi. Sepertinya
Kakak kemarin sangat liar, tapi jika kediaman Gu tahu, kakak wanita yang tidak sopan, entah apa reaksi mereka. Apa kamu tidak malu? Kamu akan segera menikah, tapi masih keluyuran. Aku tunangan Yan Huan. Paman Yan, apa ada keluhan pada keluarga Gu? Kamu Paman, Huan dan aku akan segera menikah. Aku bersamanya. Sangat masuk akal kan? Tuan muda Gu. Sangat pantas, sangat masuk akal. Yan Huan, apa kau tak punya mulut beritahu? Aku lebih awal bersama Pak Gu. Maka lelucon ini takkan terjadi. Secepat apapun mulutku, tetap saja tak bisa menandingi kecepatanmu berubah sikap. Karena ini semua kesalahpahaman, mari kita segera pulang. Persiapkan pernikahannya, jangan sampai menunda harinya. Bagaimana mungkin? Di kehidupan sebelumnya, aku memberi obat pada Gu Chenzhou. Gu Chenzhou lebih memilih melukai diri agar sadar daripada menyentuhku. Kenapa? Jika itu Yan Huan malah boleh. Benar. Kalian berdua juga akan segera menikah. Perhatikan segala hal. Keluarga Yan kita tidak seperti keluarga Lin yang kelas bawah. Setiap gerak-gerik, banyak orang yang mengawasi, mencari lelucon, mengerti. Tenang saja, Kak Chu Sheng. Aku tidak akan meremehkanmu. Yan Huan, seumur hidup ini, aku pasti akan hidup lebih baik darimu. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa yang bisa kau lakukan untuk keluarga Gu? Pak Gu, bahkan belum memakai celana, sudah tidak mau mengenali orang. Aku bisa menikahimu, tapi jangan pernah berharap mendapatkan cintaku. Aku tidak ingin mendapatkan cintamu, aku hanya ingin melakukan transaksi denganmu. Kau beri aku kemewahan, pernikahan yang layak, aku bantu Gu grup kalian melewati krisis kebangkrutan. Ini tidak merugikan. Suami, kau bahkan belum membawaku masuk ke rumah. Kenapa terburu-buru? Wanita ini, apakah selalu genit seperti ini? Di hari pernikahan nanti, aku ingin iring-iringan yang megah. Suami, seumur hidup ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Tidak peduli menikah dengan siapapun, aku akan hidup dengan baik. Kakak perempuan, ku dengar Gu Chenzhou di Yunzhou terkenal sangat dingin dan kejam. Jika kakak menikah dengannya, hati-hati akan kesepian di kamar. Adik perempuan, karena kamu sudah memilih kediaman Lin yang miskin melarat, maka tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan mewah dan kaya yang akan kakak jalani nanti. Yan Huan, yang paling dicintai Gu Chenzhou adalah teman masa kecilnya. Cepat atau lambat kau akan jadi istri terbuang di rumah sakit jiwa, sedangkan aku akan menjadi nyonya paling tercinta dari Taipan miliarder. Oh, kalau begitu, semoga adik bahagia. Kedua menantu laki-laki datang menjemput pengantin. Bapak mertua yang terhormat, menantuku datang untuk menjemput pengantin. Baik, bagus sekali. Hari ini kuserahkan putri kesayanganku kepada kalian berdua. Semoga kalian selalu sehati dan bahagia sampai tua. Ayah ibu tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Shuer dengan baik. Ibu, tenang saja, Kak Chu Sheng pasti akan sukses. Nyonya, ayo pergi. Waktu keberuntungan tiba, pengantin wanita berangkat. Ini,
pertama kalinya, aku melihat orang menjemput pengantin dengan motor listrik. Lihat betapa malangnya Yan Shuer. Benar-benar sebuah lelucon. Benar. Lihatlah Tuan Mudagu, memang keluarga kaya raya. Semuanya mobil mewah, edisi terbatas. Nasib Yan Huan sungguh beruntung. Sekelompok orang kampung bodoh. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian tercengang. Kak Cusheng, di masa depan, kamu akan baik padaku kan? Shuer, aku tak punya apa-apa, tapi kau mau menikahiku. Aku bersumpah, aku pasti akan selalu mencintaimu sepenuh hati. Di kehidupan lalu, aku menikah dengan Gu Chenzhou. Tak kusangka demi teman masa kecilnya. Dia meninggalkanku di malam pertama, membuatku jadi bahan tertawaan Yunzhou. Di kehidupan ini, giliranmu, Yan Huan menikah dengannya. Aku ingin melihat saat kau sendirian di malam pertama. Bagaimana kau akan kehilangan muka dan dihina oleh semua orang. Gu Chenzhou. Yan Huan, kita sudah bicara jelas, aku bisa memberimu status dan kemuliaan Nyonya Gugup. Tapi ingatlah, jangan pernah berharap memiliki hatiku. Tenang saja Tuan Mudagu, ketulusan itu tidak ada gunanya. Apa kau tidak tahu itu? Tuan Muda, Nona lu di apartemen tiba-tiba kramprut dan pingsan. Tunggu dulu, Kau ingin menghentikanku. kenapa terburu-buru? Hanya saja asistenmu, beritanya agak terlambat. Apa maksudmu? Jika tidak percaya, kau bisa telepon pengasuhnya. Nona lu milikmu itu, sekarang sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Halo, bagaimana kabar Keun? Baik, temani dia di rumah sakit. Pengasuh bilang dokter sempat datang. Keun tidak apa-apa. Bagaimana kau tahu itu? Sudah lama ku dengar, Tuan Mudagu punya teman masa kecil yang sakit-sakitan. Malam ini, malam pernikahan kita, pasti suasana hatinya akan buruk. Jadi aku sengaja menyuruh perawat dan dokter berjaga di luar apartemen untuk berjaga jika penyakitnya kambuh. Lidahmu tajam sekali. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu? Tujuanku selalu sangat jelas. Aku ingin kau tetap di sini menemaniku malam ini. Lepaskan. Lepaskan. Mengapa harus melepaskannya? Jelas-jelas. Pada malam itu, tapi Tuan Mudagu memintanya berkali-kali. Sekarang kau menyuruhku melepasnya. Lepaskan. Aku ingin menemui Keun. Baiklah. Kalau begitu aku ikut. Kebetulan, biarkan dia mengenal kakak ipar barunya ini. Aku akan tidur di ruang kerja. Beraninya, jika kau tidur di ruang kerja, besok aku akan hubungi akun gosip dan media, bilang, putra kandung, orang terkaya diduga di malam pernikahan, tidak berdaya diranjang. Bagaimana? Beraninya kau. Kenapa buru-buru? Tebakanku benar ya? Oh, tidak mungkin kan? Ternyata Tuan Mudagu malam itu hanya mengandalkan obat. Oh, Yan Huan, Pak Gu akhirnya mau menunjukkan kejantanan Anda ya. Yan Huan, jangan pikir dengan begini. Kau bisa menaklukkanku. Aku menikahimu hanya demi janji, bukan untuk kau tantang begini. Kau terlalu berisik, kau menggangguku. Aku tahu, kau tak mencintaiku. Kau terpaksa saja menikah denganku. Tenang saja, kau beri aku kemewahan Nyonya. Aku jaga nama baik kediamanku yang setia pada janji. Di antara kita, ini sangat adil. Kau, Soal cintamu itu, tenang saja, aku takkan mengharapkannya. Lagi pula, wanita itu tanpa cinta pria, hidup malah lebih bahagia. Dah, aku tidur di kamar tamu. masuk. Tuan Muda, Dia memprovokasiku. Beraninya di malam pertama, langsung tidur di kamar tamu. Dia mau taruh di mana harga diriku ini? aduh Tuan Muda, saat Nyonya Muda bersikap hangat, Anda malah menolaknya. Sekarang dia bersikap dingin, Anda malah tidak senang. Anda sebenarnya mau apa?
Aku boleh mengabaikannya. Tapi dia tidak boleh mengabaikanku tanpa rasa takut. Tidur di kamar tamu saja. Aku tak percaya tengah malam dia tak akan merangkak ke sini. Untuk tidur. Pria itu, makin kau tak peduli. Dia makin peduli padamu. Malam ini, sepertinya dia tak sempat memikirkan teman masa kecil, Yan Shuer. Aku menantikan malam pertamamu. Akan seperti apa? Swear, jangan marah lagi. Aku tadi malam cuma agak gugup. Ini juga pertama kalinya. Hei, malam ini pasti akan menebusnya. Ayo pergi, ibu sudah menunggu kita. Ibu, silakan minum tehnya. Oh, Shuer sayang. Kemari, ini dari ibu, uang hadiah untukmu. 100 perak, ini sungguh memalukan. Swear, cepat ambil ini. Terima kasih ibu. Meski sedikit, tapi lebih baik dari kediaman Gu. Si penyihir tua yang galak itu. XWR, meski Chenzhou meninggalkanmu, dia memang sangat salah. Tapi kau tak seharusnya mengunggahnya ke internet hingga membuat kediaman Gu kehilangan muka. Teh, pemberianmu ini tidak sanggup ku minum. Yan Huan, punya mertua seperti ibu Gu Chenzhou? Lihat saja bagaimana nasibmu. Ibu, silakan minum tehnya. Baiklah, ayo bangunlah. Biwang. Nyonya muda, ini disiapkan Nyonya. 1 juta yuan hadiahnya dan gelang giok warisan. Ibu, ini terlalu banyak. Yan Huan dia. Diamlah. Huan adalah menantu pilihanku. Kelak, jika bocah nakal ini berani menindasmu, beritahu ibu, ibu akan membelamu. Ibu, tenang saja. Chenzhou, dia sangat baik padaku. Baguslah, kalian anak muda, hiduplah dengan rukun. Pergilah. Baik, aku takkan mengganggu. Suami, ayo pergi. Nyonya, mengapa Anda begitu baik padanya? Sepertinya tuan muda tidak begitu menyukainya. Huan itu, saat ditindas saingan, tetap tenang, menanganinya dengan baik. Saat diabaikan suami, tetap tegar berwibawa. Dia mengusir paparazzi di luar villa, menjaga martabat kediaman Gu. Wanita sepertinya, bijak dan berwawasan, menantu yang tahu diri. Dia layak. Lihat saja nanti, Chenzhou pasti akan jatuh hati padanya. Hei, Jangan pikir karena kau bicara. Demi aku di depan ibuku. Pandanganku padamu akan berubah. aku bukan melakukannya agar kau mengubah pandanganmu. Aku hanya melakukannya demi 1 juta dolar milikku itu. Mata duitan, karena performamu hari ini cukup lumayan juga. Aku bisa saja mengabulkan satu permintaanmu. Chenzhou, Keyun, semalam itu aku menunggumu lama di klinik medis. Kenapa kau tidak datang? Keyun, semalam aku. Awalnya Chenzhou ingin menemuimu. Tapi, dokter bilang bahwa kram perut yang kau alami bukanlah masalah yang besar. Itu hanya karena terlalu banyak minum. Semalam adalah malam pernikahan kami. Nona Lu. Paparazzi di luar villa sedang mengintai. Nona Lu memaksa Chenzhou menemuimu. Apa kau ingin dia terlibat skandal? Keyun, mana yang lebih penting? Kau seharusnya tahu itu. Kenapa kau menyiksa tubuhmu sendiri seperti ini? Bukan seperti itu. Aku Sepertinya Nona Lu ingin bernostalgia sedikit denganmu. Suami, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Wanita ini benar-benar tidak peduli padaku. Nyonya muda, sejak Nona Lu datang mencarinya, tuan muda sudah 3 hari tidak pulang. Hari ini adalah hari kunjungan pengantin. Bagaimana menurut Anda? Tidak apa-apa. Ibu, tahukah ibu? Seluruh Yunzhou sudah tahu. Hari kedua pernikahan, Gu Chenzhou pergi dengan cinta lamanya. Sekarang dia menghilang. Hari ini, kunjungan pengantin. Apakah Yan Huan berani kembali?
Kamu ini lebih baik cemaskan dirimu sendiri. Meskipun Chusheng menyayangimu, tapi bagaimanapun, dia terlalu miskin. Dan kau ingin dia mengundurkan diri? Ibu, percayalah padaku. Dia pasti akan bangkit kembali. Uang yang ibu pinjamkan akan segera aku kembalikan. Ayah, ini dari Kak Chusheng, hadiah kunjungan untukmu. 1 botol minuman langka nasional. Benar, Ayah. Di mana kakakmu? Kakak mungkin tidak pulang hari ini. Kudengar kakak ipar. Siapa bilang aku tidak akan kembali? Wan Huan sudah pulang. Kenapa Chen Shou tidak bersamamu? Dia masih sibuk. Setelah selesai nanti, dia akan segera ke sini. Kakak jangan berpura-pura lagi. Semua orang tahu, kakak ipar tidak peduli padamu. Kalau tidak, mana mungkin membiarkanmu pulang sendirian. Bahkan tidak ada hadiah kunjungan. Yan, bukankah kalian membuat orang lain menertawakan kediaman Yan kita? Tentu saja tidak. Ayah, hadiahnya disiapkan oleh Chen Zhou. Sebentar lagi dia akan mengantarnya. Sudahlah, Gu Chenzhou di kehidupan lalu tidak pernah muncul. Yan Huan, jangan keras kepala lagi. Jika hari ini Gu Chenzhou mau menemanimu membawa hadiah, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu. Tuan besar, Tuan mudaku datang. Dia membawa banyak barang bagus. Benarkah? Bagaimana mungkin? Mana mungkin ini terjadi? Mana mungkin? Apa yang dia bawa? Dia. Melihat tampangmu itu, sudah jelas yang datang bukan Gu Chenzhou. Berhentilah menutup-nutupi untuknya. Ayah, kakak ini tak bisa menjaga suaminya. Pasti dia juga tak disukai ibu mertua. Jika hal ini sampai tersebar luas, itu akan memalukan kediaman Yan kita. Nah, sayang sekali adik perempuan. Ibu mertuaku itu sangat amat menyukaiku loh. Oh, gelang giok pusaka ini sudah melingkar di tanganku di hari kedua. Bahkan memberiku 1 juta sebagai uang sapaan. Entah bagaimana adik perempuan disukai oleh ibu mertuamu. Apa yang ibu mertuamu berikan padamu? Jangan-jangan hanya 100 perak saja. Ini tidak mungkin. Gelangmu itu pasti palsu. Penyihir tua itu, mana mungkin bisa semurah hati itu? Berani tidak kau lepas? Biar semua lihat. Yan Huan, beraninya kau memukulku. Wan Huan, ini cuma candaan antar saudara. Kenapa kau malah main tangan? Yan Huan apa? Kau mau memberontak? Minta maaf pada adikmu. Sekarang, Ayah, Bibi Liu, tamparan ini kuberikan mewakili kalian para tetua. Gelang giok ini melambangkan kehormatan kediaman Gu. Jika adik perempuan merusaknya, itu berarti kediaman Yan tak tahu aturan. Dan meremehkan kediaman Gu, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Bisa merusak reputasi keluarga kita. Kakak bagai ibu, aku harus mengajari adikku ini. Apa itu tata krama? Yan Huan, beraninya kau mengguruiku. Akan kuhabisi kau sekarang juga. Memangnya kau ini siapa? Berani menyentuh orang kediaman Guku. Siapa yang berani menyentuh nyonyaku? Gu Chenzhou, kenapa kau ada di sini? Kedatanganku tak perlu kujelaskan padamu. Jika ingin memberi pelajaran, biarkan aku melakukannya. Jangan sampai kau terluka. Maafkan aku ya suami. Sudah membuatmu khawatir? Bagaimana bisa begini? Kenapa berbeda dengan yang kualami? Gu Chenzhou,
Kau jelas tahu hari ini adalah hari kepulanganku. Kenapa kau masih di sini, bermesraan dengan wanita murahan ini? Yan Suer, jika ingin mempertahankan posisi Nyonya Gu, janganlah bersikap tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang salah. Yan Huan, jangan senang dulu. Hari sialmu masih akan datang. Chen Zhou bilang, tanah di pelabuhan timur itu paling cocok untuk resor. Ini adalah bentuk baktinya. Ayah harus menerimanya. Aduh, Chen Zhou, kita semua keluarga, jangan sungkan begitu. Ayo, makan. Aku akan buka botolnya. Hei, bagaimana bisa minumanmu itu disajikan di sini? Kepala pelayan, pergi ambilkan simpananku, botol mutai, 30 tahun, bawa ke sini. Hari ini, aku dan Chen Zhou ingin minum sepuasnya. Hahaha. Huan, setelah menikah, nanti hiduplah dengan baik. Tuan Muda Gu sangat baik padamu. Bertindak, berbicara, haruslah sopan. Jangan permalukan kediamanku. Jangan cari masalah di luar. Mengerti? Ya, aku mengerti. Huan boleh lakukan apapun. Suami memang yang terbaik. Aduh, sayang sekali. Bahkan perusahaan teknologi yang ibu berikan padaku tidak bisa kukelola dengan baik. Malah diambil kembali oleh ayah. Ayah, lihatlah baik-baik. Mereka berdua sedang bersandiwara. Tujuannya untuk menipu perusahaan teknologi. Ayah jangan sampai tertipu oleh mereka. Dulu aku dengar, Huan sering ditindas di rumah. Aku tidak percaya. Hari ini benar-benar membuka mataku. Inikah didikan keluargamu? Kau, Cepat swear, minta maaf pada kakak perempuan. Sudahlah, ayah. Aku sudah terbiasa. Maaf semuanya. Aku orangnya picik, tak tahan melihat nyonyaku menderita. Mulai sekarang rumah ini, dia tak perlu kembali lagi. Permisi. Jangan. Tuan Muda Gu, aduh, salah orang tua ini gagal mendidik putriku. Lihat betapa manjanya, swear. Sungguh, kamu cepat ke sini. Berlutut. Suami. Suer juga peduli perusahaan. Hanya terbawa emosi. Jangan marah ya. Chen Zhou, Huan, aku minta maaf mewakili Suer. Maaf. Jika maaf itu berguna, untuk apa nyonyaku membutuhkanku? Bagaimana menurutmu, ayah mertua? Huan, dulu itu kamu masih kecil. Aku takut kamu ditipu. Jadi aku mengelola perusahaan teknologi untukmu. Sekarang sudah baik, sekarang ada Tuan Muda Gu melindungimu. Aku memutuskan untuk mengembalikan perusahaan teknologi padamu. atas dasar apa? Ayah, bukankah ayah sudah janji memberikan perusahaan teknologi padaku? Tutup mulutmu. Lihat kelakuanmu ini. Apa kamu bisa mengelola perusahaan teknologi? Suer, tenanglah. Kakak dan kakak iparmu adalah orang-orang hebat. Jangan membuat keributan. Yan Huan, taktik apa yang kau gunakan? Hingga menipu, Gu Chen Zhou datang menghadiri upacara kunjungan, bahkan membelamu. Memangnya kau siapa? Atas dasar apa kau? Yan Suer, apa kau sudah gila? Jangan cari masalah, bisa tidak? Kak Chu Sheng, bagaimana bisa kau begini padaku? Seharusnya kau tidak begini. Halo, pesanan antar Anda sudah sampai. Bukankah ini putri sulung keluarga Yan? Kenapa malah jadi pengantar makanan? Semuanya. Jika ada masalah hadapi aku. Huan adalah istriku. Entah benar atau salah, aku tidak akan mungkin membiarkannya merasa tersakiti. Kenapa kau membelanya?
Bukankah seharusnya kau selalu memihakku apapun yang terjadi? Tuan muda Gu, Huan. Shuai kemarin pasti kurang istirahat, jadi emosinya tidak stabil. Aku minta maaf pada kalian. Jaga orangmu baik-baik. Jika lain kali berani menindas nyonyaku lagi, aku akan melenyapkan kediaman Lin. Ayah, hari sudah mulai gelap. Aku dan Shuai pulang dulu. Ada urusan penting. Urusan sepenting apa sih sampai merusak suasana hari ini? Hanya antar makanan. Libur sehari saja. Tidak akan rugi banyak. Ayah, Anda salah paham. Mulai sekarang, aku takkan mengantar makanan. Aku akan meneliti chip X. Hal ini sangatlah penting bagiku. Aku harus segera pulang. Tak boleh buang waktu lagi. Kau tahu berapa banyak perusahaan yang gagal dalam proyek ini? Atas dasar apa? Memangnya kau punya apa? Ayah, Menurutku sebaiknya kau antar makanan saja. Ya, janganlah bermimpi siang bolong. ayah, bagaimana bisa bicara begitu pada Kak Chu Sheng? Dia punya mimpi dan bakat. Kita harus mendukungnya. Bakat. Apa bakat bisa buat makan? Sejujurnya, sebelum keluargaku jatuh miskin, aku belajar di Institut Penelitian Negara M. Fokus di bidang chip. Teknologi chip X ini, meskipun di dunia penelitian, adalah masalah besar. Tapi aku yakin, asalkan dananya cukup, aku pasti bisa menelitinya. Baiklah, karena kau begitu percaya diri, aku tak akan bicara banyak lagi. Yan Huan, tunggu saja sampai kalian malu. Di kehidupan lalu, jika aku tak memberikan hasil penelitianku sendiri, dari mana dia dapatkan semua kemuliaan ini? Sayangnya, semua ini, Yan Shuai, kau takkan pernah bisa. Shuai, maafkan aku, membuatmu menderita bersamaku. Kak Chu Sheng, kau pasti akan sukses. Kelak jadi CEO miliarder. Jangan pernah rendah diri. Apa itu CEO miliarder? Shuai, menaklukkan chip X itu sangat sulit. Jika aku tidak berhasil, apakah kau akan kecewa padaku? Kak Chu Sheng, kau pasti akan berhasil. Aku meminjam uang dari ibu. Sebagai modal awalmu, itu sudah cukup. Terima kasih Shuai. Untung ada dirimu, mendukungku, menyemangatiku. Aku pasti akan berusaha keras. Kak Chu Sheng, mulai hari ini, aku akan selalu menemanimu. Di kehidupan ini, akulah wanita yang menemani Kak Chu Sheng menuju kesuksesan. Gu Chenzhou, aktingmu hari ini lumayan, benar-benar membuatku bangga. Saat butuh kau panggil suami. Saat tidak butuh kau panggil Gu Chenzhou. Yan Huan, kecepatanmu berubah wajah. Bisa didaftarkan ke rekor dunia Guinness? Bukankah aku sedang memujimu? Pelit sekali. Perusahaan teknologi yang kau mau sudah kudapatkan kembali untukmu. Sekarang saatnya kita bicara tentang apa yang aku inginkan. Bagaimana kau tahu Gu Group sedang krisis? Butuh chip X untuk solusinya, dan bagaimana kau begitu yakin? Aku pasti menemanimu pulang hari ini. Bagaimana kau tahu Gu Group sedang krisis? Butuh chip X untuk mengatasinya, dan bagaimana kau bisa yakin? Aku akan menemanimu pulang hari ini. Nyonya muda, Tuan muda tidak ada di sini. Tuan muda dia. Lihat kalian berdua, begitu tegang. Aku bukan datang untuk memergoki selingkuh. Aku sengaja datang untuk memberi hadiah pada Nona Lu. Ku dengar, Nona Lu belakangan ini merasa tidak enak badan lagi. Jadi, aku datang berkunjung. Sekalian, ingin berbisnis denganmu, suami. Aku bisa bantu Gu Group menguasai teknologi chip X. Entah, apakah kau tertarik? Yan Huan, bicaralah. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku akan menemanimu pulang. Saat ini Gu Group dalam bahaya, tanpa chip X bisa bangkrut kapan saja. Jadi,
kau pasti tidak akan melepaskan satupun peluang untuk berhasil. Bahkan jika kau pikir aku menipu, kau akan bertaruh, menemaniku pulang dan bersandiwara. Kau sungguh berusaha keras untuk mengenalku? Tapi aku lebih penasaran. Kau tampak sangat yakin Lin Chusheng tidak akan berhasil menguasai teknologi chip X? Aku tidak bilang begitu. Lin Chusheng itu memang punya sedikit kecerdasan, tapi dia kurang gigih dan suka mencari jalan pintas. Harus ada yang mengawasinya agar bisa menyelesaikan sesuatu, juga harus mengurus keluarganya. Dengan cara begitu, sulit baginya untuk sukses. Kau sepertinya sangat mengenalnya. Jika aku tidak salah ingat, hari ini adalah kali kedua kau bertemu dengannya. Antara kau dan Lin Chusheng, ada rahasia. Mana ada rahasia, kau terlalu banyak berpikir. Adik perempuanku itu, dia bersikeras mengejar, ingin menikah dengan Lin Chusheng. Tentu saja aku harus menyelidikinya dengan jelas kan. Bagaimanapun dia tuan muda kaya, jika suatu hari nanti dia bangkit kembali, dia pasti akan memengaruhi posisi yang kau miliki. Mana mungkin aku membiarkan dia mencuri perhatian suamiku, benar kan? Jangan asal bicara. Kau dan Lin Chusheng pasti ada hal lain. Jadi, apakah kau sedang cemburu? Jangan terlalu narsis. Oh, baguslah kalau bukan. Kita ini adalah mitra kerjasama. Asalkan kau di luar sana sungguh-sungguh berperan sebagai suami yang sangat memanjakan istri, aku berjanji, dalam 3 tahun, Gu Group pasti akan menjadi perusahaan terkemuka di dunia teknologi global. Dan kau, Gu Chenzhou, pasti punya 1 triliun. Kau sedang demam ya? Siapa yang demam? Profesor di Institut Penelitian UNIF-M adalah mentorku yang dulu. Sebelum dia meninggal, semua data penelitiannya telah diserahkan kepadaku. Profesor Qian, dia adalah sosok paling berwibawa di bidang industri chip. Jadi, jika kau mau bekerja sama denganku, aku bersedia memberikan semua data itu kepadamu. Pesta ulang tahun putri keluarga Kiao minggu ini mengundangku untuk hadir. Banyak mitra bisnis yang akan datang. Bersiaplah, kita akan pergi bersama nanti. Kenapa menyuruhku ikut lagi ke pesta seperti itu? Aku paling benci bersosialisasi. Tolong aku. Apa yang terjadi? Aku tidak salah kamar kan? Ibu? Huan, ibu hampir lupa memberitahumu. Rumah ini akan segera direnovasi. Nah, furnitur di kamar tamu, semuanya sudah dipindahkan sementara. Kamu dan Chenzhou tinggallah di kamar utama dulu ya. Tenang saja, furnitur yang baru akan segera ibu atur untuk masuk. Ibu, itu sebenarnya aku juga bisa tidur di ruang kerja. Ruang kerja juga harus direnovasi. Huan, ibu tahu, kamu pasti masih marah soal Chenzhou menemui Lu Keyun dan tidak pulang ke rumah beberapa waktu yang lalu. Aku tidak begitu. Chenzhou itu hatinya lembut sejak kecil. Dia pasti sudah ditipu oleh gadis itu. Jangan dimasukkan ke hati ya. Sudahlah, sudah larut malam. Kalian berdua, segeralah beristirahat. Ibu tidur duluan ya. Ibu, kamu. Tubuhmu sangat bagus sekali. Bagaimana cara menjaganya? Bukankah hanya melihat saja? Pelit sekali. Yan Huan, apa kamu tidak punya malu? Siapa yang menyuruhmu masuk kamarku? Pasangan suami istri sah. Apa kamu tahu apa itu pasangan yang sah? Itu artinya, seluruh tubuhmu adalah milikku sepenuhnya. Jadi kalau aku melihatnya, memangnya kenapa? Ini semua karena kamu tidak pulang berhari-hari. Ibu mertua sudah tahu rahasia kalau kita tidur terpisah, makanya dia menyuruh orang untuk mengosongkan semua barang.
Ibuku tidak mungkin melakukan hal yang membosankan seperti itu. Aku rasa kamu sudah lama mengincarku, sengaja menjebakku seperti ini, agar bisa tidur di ranjang yang sama. Kau jangan terlalu narsis. Aku tidak tertarik, pria berotot seperti dirimu. Tidak tertarik. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku takkan biarkan kau berhasil. Pikir apa? Aku hanya ingin cari tempat untuk tidur nyenyak saja. Malah kau punya niat terselubung. Sungguh konyol. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat. Apa kau bisa tetap tenang? Gu Chenzhou, tenang saja. Aku Yan Huan sangat percaya diri dengan pengendalian diriku. Malah kau, jangan sampai khayalanmu membutakan pikiranmu dan mengambil kesempatan saat aku tidur. Menyiksa anak itu ilegal. Aku tidak sebodoh itu. Aku anak kecil. Kau bilang aku anak kecil. Lihatlah, teman dekatmu itu sudah merindukanmu. Kenapa tidak diangkat? Jangan-jangan takut aku dengar yang tidak-tidak, lalu lapor pada ibu mertua. Tenang saja, aku takkan melakukannya. Jangan bicara sembarangan. Antara aku dan Lu Keyun, itu murni bersih. Jika kau ingin dengar, akan kubuat kau puas mendengar. Halo. Tuan muda, ini saya. Nona Lu baru saja pingsan karena sakit jantung. Sekarang di rumah sakit, segeralah datang kemari. Apa? Kasur besar ini sungguh sangat nyaman. Gu Chenzhou, sebaiknya temui teman masa kecilnya dan jangan pernah kembali. Dulu saat bantu Lin Chusheng bekerja sepanjang malam saat melakukan penelitian, bahkan waktu makan dan tidur pun tidak ada. Sekarang akhirnya bisa tidur dengan tenang, malah jadi insomnia. Semua ini sudah aku hitungkan untukmu. Coba lihat apa kau mau. Suami, apa kau mau minum kopi? Lalu periksa ini sekali lagi. Baiklah. Entah dengan sifat Yan Suer itu, dia bisa tahan sampai pagi. Kak Chusheng, cepat lihat ini. Lupakan saja tidak jadi. Aku butuh ruang tenang. Kalau mau tertawa keluar saja. Maaf ya Kak Chusheng, aku tidak sengaja mengganggumu. Aku tidak menonton lagi. Kak Chusheng, aku sangat mengantuk. Aku tidur duluan ya. Yan Suer, lihat sudah jam berapa. Kamu masih saja tidur. Cepat bangun cuci baju dan masak. Jangan malas-malasan terus. Ibu, kemarin aku menemani Kak Chusheng. Aku sangat mengantuk. Putraku butuh ditemani kamu. Memangnya kamu tahu apa? Tidak merepotkannya saja. Sudah syukur alhamdulillah. Cepat pergi antar makanan sana. Jangan ganggu urusan besar putraku. Ibu menyuruhku antar makanan. Pekerjaan bagus putraku. Berhenti gara-gara kamu kacaukan. Sekarang dia cuma meneliti. Tidak ada uang sepeser pun. Kalau kamu tidak cari uang, kita mau makan apa? Cepat bangun. Cuma masalah uang kan? Aku punya banyak kok. Aku telepon ibuku sekarang.
Halo, Ibu, pinjamkan aku uang lagi ya. Swear sayang, kamu butuh uang lagi. Janganlah boros terus begitu. Aduh, Ibu, aku tahu kok, ini kan untuk urusan mendesak. Kirimkan 2 juta dolar dulu. Baiklah, ibu akan segera kirim. Kirim, memangnya cari uang itu mudah. Si Huan saja tahu ya. Setiap hari kirim uang ke rumah, sedangkan kamu cuma tahu minta uang. Orang tua. Ayah, kenapa ayah begitu? Aku beritahu ya, anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang dibuang dari jalan keluarmu sendiri. Yan Sweer, lihatlah, bahkan orang tuamu tak peduli. Siapa lagi yang bisa kau andalkan? Cepat pergi antar makanan. Jangan buang waktu di sini. Sabar sebentar lagi. Saat Lin Chusheng sukses kembali, aku akan merasa bangga. Kau menyuruhku datang ke pesta, tapi kau sendiri malah tidak muncul. Kau keterlaluan Gu Chenzhou. Maaf ya, aku mungkin akan datang terlambat. Kau jalan-jalan saja dulu. Tuan Muda Gu, kondisi fisik Nona Lu sudah kembali normal, tapi masih butuh waktu istirahat. Saran saya tetap di rumah sakit. Bichen, tolong jaga Keyun baik-baik. Jika butuh sesuatu, segera hubungi Han Qing. Baik. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Istirahatlah dengan tenang. Jangan pergi. Aku takut. Chenzo, aku sendirian di sini, pikiranku jadi kacau. Temani aku di sini ya. Keyun, Oh ya, bukankah kau pernah bilang mau mengajakku ke tepi pantai? Tiketnya sudah kuubah ke minggu depan. Kita bisa... Lu Keyun, ayahmu berjasa pada ayahku. Sudah sewajarnya aku menjagamu. Tapi itu bukan berarti kau bisa mencampuri hidupku. Aku ini pria beristri. Jangan lakukan hal yang melampaui batas. Udah lama aku dengar Nyonya Mudagu sangat cantik. Melihatnya hari ini, ternyata benar kabarnya. Tuan Mudagu sangat beruntung. Nyonya Kiao terlalu memuji. Pesta sebesar ini, apa tidak bisa pesan kue, malah pesan antar begini. Apa serunya menyiksa orang? Bagaimana sikapmu ini? Percaya tidak aku adukan kau? Apa perkataanku salah? Beraninya kau mengadukanku. Memangnya kau ini siapa? Kurir makanan sekarang, apa semuanya sesombong ini? Berani memaki pelanggannya. Yan Huan, kenapa kau ada di sini? Maafkan dia Nona Kiao. Adik perempuanku ini dimanja sejak dia kecil. Nanti aku akan memberinya pelajaran. Aku tahu, Yan Huan, kau memesan makanan ini hanya ingin menertawakanku kan? Apa otakmu bermasalah? Mana ku tahu kau jadi kurir. Bukankah harusnya bersama Kak Chusheng belajar soal chip di rumah? Kenapa bisa jadi begini? Yan Huan, jangan sombong dulu. Kerja antar makanan ini cuma sementara. Apa kamu tidak pernah dengar pepatah? Hanya yang tahan menderita, yang bisa jadi pemenang. Dia bersikeras sekali, ingin menikah dengan Lin Chusheng. Ci, tapi lihat hasilnya. Ci, si Lin itu bersantai di rumah, malah dia yang antar makanan. Ci, entah apa yang dia pikirkan, otaknya pasti sudah geser. Ku dengar ya, dia itu cuma anak luar nikah. Dia pasti sering sekali menindas Nyonya Mudagu. Kalau tidak, mana mungkin kediaman Yan tidak memedulikannya sama sekali. Kalian tahu apa? Lebih baik kalian semua bicara sopan padaku. Kalau tidak, saat suamiku jadi orang terkaya di Yunzhou, kalian semua akan menyesal. Dasar gila. Siapa di Yunzhou yang tak tahu kekuatan Tuan Mudagu? Beraninya kau bicara besar di depan Nyonya Mudagu. Benar-benar tidak tahu diri. Bodoh seperti dirimu ini, mana mungkin bisa sukses sebelum suamimu itu jadi orang terkaya.
Kau pasti sudah mati kelaparan duluan. Yan Shuer, apa kau merasa familiar? Penderitaan yang kau rasakan sekarang tidak ada apa-apanya dibanding 1/10.000 deritaku dulu. Yan Huan, jika engkau berlutut sekarang dan menjilat sepatuku sampai bersih, aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu, dan juga aku akan memberikan suamimu yang pengantar makanan itu investasi yang sangat besar. Bagaimana menurutmu? Yan Shuer, kau akan kena karmanya. Yan Huan, aku ini istri orang terkaya di Yunzhou. Tak ada yang berani menyentuhku. Sedangkan kau hanya pantas jadi semut selamanya, yang bisa kuinjak sesukaku. Kau paham tidak? Ini semua salahmu, Yan Huan. Kau hanya pantas menjilat sepatuku. Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka, tidak? Tidak apa-apa. Maafkan aku datang terlambat. Tidak. Tuan Mudagu, jangan marah. Itu. Istriku saja aku tidak tega untuk menyentuhnya sedikit pun. Beraninya kalian semua. Membuatnya merasa terhina begini. Lancang, beraninya kau tidak sopan pada Nyonya Mudagu. Pengawal, tahan dia sekarang juga. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhku. Adikku, saran saya bersikaplah bijak. Di tempat orang lain, janganlah bersikap seperti ini. Jika tidak, hanya akan semakin memalukan. Cui, berhentilah bersikap munafik. Jika kau berani menyentuhku hari ini, ayah tidak akan melepaskanmu. Ayah? Adikku sayang, aku sarankan padamu, sebelum Kak Chu Shengmu berhasil bangkit kembali, di Yunzhou, kediaman Gu yang berkuasa, apa menurutmu? Ayah akan demi seorang pemuda miskin, bermusuhan dengan Nyonya Mudagu? Yan Huan, dasar wanita licik kau. Yan Shuer, Adikku, aku berniat baik menasihatimu. Kenapa kau malah mendorongku? Wanita jahat, berhentilah berpura-pura di sini. Suamiku, aku, kakiku terkilir, sakit sekali. aku tidak ingin melihatnya lagi. Gu Chenzhou, apa kau sudah buta? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Aku melihatmu melakukannya sendiri. Masih berani membela diri? Apa yang kalian semua tunggu? Cepat usir dia keluar dari sini. Yan Huan, dasar kau wanita kejam, kau akan berakhir dengan mengenaskan. Orang jahat akan menuai balasannya. Yan Shuer, ini adalah pelajaran kedua untukmu. Kalian memperlakukanku begini. Pasti akan menyesal. Lepaskan aku. Maaf Nyonya Kiao. Istriku masih sangat muda, tidak mengerti apa-apa. Sudah merepotkan Anda. Ini semua adalah pelajaran yang pantas baginya. Aku takkan menuntutnya. Ingat awasi istrimu dengan baik, lain kali jangan biarkan dia menggigit orang. Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau harus melindungiku terhadap Yan Huan? Kau tidak seperti ini. Diam. Keluarga Kiao terbesar di Yunzhou, produsen chip. Aku masih harus bekerja sama dengan mereka. Bisakah kau lebih dewasa? Jangan buat masalah untukku. Aku merasa sangat sedih. Aku rasa kau tidak peduli padaku. Mana mungkin aku tak peduli. Justru karena aku sangat peduli, makanya aku merasa cemas. Saat aku mendengar kau bekerja mengantar makanan demi mencari uang untuk keluarga, aku langsung bergegas ke sini. Kau sudah bekerja keras. Begitu baru benar. Ngomong-ngomong, penelitian chip milikmu, bagaimana kemajuannya? Sangat lancar. Hanya saja, beberapa juta dolar pinjamanmu sudah hampir habis. Tenang saja, ibu masih punya banyak simpanan. Asal aku bicara, dia pasti akan meminjamkannya. Shuer, kau sungguh sangat baik. Denganmu di sisiku, aku merasa kesuksesan sudah sangat dekat. Asal aku bisa menjadi istri bos besar yang dikagumi, uang segini tidak ada apa-apanya. Yan Huan, tunggu saja. Aku pasti akan menginjak-injakmu.
Kau begini, sejak pulang dari pesta. Apa maumu sebenarnya? Ini kamar tidur, bukan kantor. Sudahlah, jangan ganggu. Pekerjaanku hari ini tinggal sedikit lagi selesai. Apa kediamanku tak mampu menghidupimu? Sampai kau harus menerjemahkan tesis orang? Kau salah besar. Mengandalkan diri sendiri lebih baik daripada pria. Yang ini adalah riset terbaru dari luar negeri. Memahami industri lebih awal, sekaligus mencari uang jajan. Kenapa tidak? Sepertinya aku meremehkanmu. Tentu saja. Akhirnya selesai. Aku mengantuk. Aku mau tidur. Ingat ya, matikan lampunya nanti. Sudah dewasa, tapi tak bisa pakai selimut sendiri. Selamat Tuan Lin, berhasil menaklukkan Chip X. Tuan Lin, begitu mudah dengan prestasi ini, sungguh masa depan cerah. Ku dengar Tuan Lin bersama Nyonya menaklukkan teknologi ini bersama, bisa ceritakan prosesnya? Istriku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Menaklukkan teknologi ini sepenuhnya karena bakat dan kerja keras saya. Jangan sentuh aku. Dasar kau bajingan. Suamiku adalah rekan bisnismu. Dia takkan melepaskanmu. Siapa yang kau sebut bajingan? Sejujurnya padamu, sebenarnya suamimu sendiri yang memberikanmu padaku. Hahaha. Bajingan. Dasar kau bajingan. Lin Chusheng. Lin Chusheng. Lin Chusheng. Yan Huan, Kenapa berteriak? Tengah malam tidak tidur. Yan Huan, kau berani sekali tidur di ranjangku, tapi memanggil nama pria lain. Aku tidak. Apa aku belum memuaskanmu, hingga membuatmu memikirkan pria lain di mimpi? Baiklah, kalau begitu, malam ini kau akan puas. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku, Gu Chenzhou. Apa kau sakit? Apa kau sudah gila? Apa kamu gila? Kenapa kamu mengamuk? Aku hanya teringat kejadian di pesta tadi. Memanggil namanya saja, apa perlu sampai begini? Beraninya kamu memukulku. Aku pukul kamu memangnya kenapa? Dasar kamu binatang, bajingan. Brengsek. Aku tak mau bicara lagi padamu. Gila. Bagaimana bisa aku bersikap begitu padanya? Hahaha, lepaskan aku. Lepaskan aku, Lin Chusheng. Dasar bajingan. Lepaskan aku. Maafkan aku. Aku tadi hilang kendali. Aku juga tidak tahu kenapa. Begitu dengar kamu sebut Lin Chusheng, aku tidak bisa menahan diri. Pokoknya, aku terima hukuman apapun. Jangan sentuh aku. Aku hanya penasaran hubunganmu dengan Lin Chusheng. Jika kalian benar-benar tidak ada apa-apa, kenapa kamu berulang-ulang kali mengincarnya? Bahkan saat bermimpi, kamu memanggil namanya. Dan begitu emosional. Aku suamimu. Aku berhak tahu kebenarannya. Perlukah aku menjelaskan ini padamu? Kau tidak menyukaiku. Aku pun tidak ada rasa. Hal-hal ini seharusnya tidak menjadi beban di antara kita. Maafkan aku. Maafkan aku. Jangan sentuh aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku, dasar pria mesum. Turunkan aku. Lepaskan aku. Jika kau terus bergerak, aku tak bisa menjamin apalagi yang akan kulakukan. Sakit. Pelan-pelan saja. Sekarang kau tahu rasa sakitnya. Kemana keberanianmu yang tadi? Jangan pikir dengan begini, aku akan memaafkanmu. Tahukah kau bahwa tadi
Kau sudah sangat keterlaluan. Itu kulakukan karena dirimu. Karena apa? Karena kau menyukaiku. Atau karena posesifnya Tuan Muda Besar Gu. Jangan lupa, kita hanya sedang bersandiwara. Lepaskan aku. Pergilah keluar. Sekarang aku tidak ingin bicara denganmu. Tidak ingin melihatmu. Apa ini rencana yang masuk akal, penuh dengan kesalahan? Bagaimana aku bisa menandatanganinya? Tuan Muda, ini semua adalah hal yang Anda periksa dan setujui sendiri sebelum pulang kerja kemarin. Apa aku butuh pengingatmu? Keluar, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Emosinya buruk sekali. Sepertinya dia sedang diabaikan oleh Nyonya Muda. Kau tidak dengar kata-kataku. Hei, Tuan Muda. Sebenarnya, ingin membujuk Nyonya Muda itu sangat mudah. Siapa bilang aku ingin membujuknya? Anda menyuruhku mencari Ibu Profesor Kian. Waktu itu, aku sudah menemukannya. Dan juga, sudah mengaturnya masuk ke sanatorium terbaik di Yunzhou. Apakah Anda dan Nyonya Muda ingin pergi melihatnya? Hei, Tuan Muda, payung, hari mulai hujan. Yan Huan, naiklah. Ibu Profesor Kian sudah ketemu. Aku sudah mengaturnya masuk ke sanatorium terbaik di Yunzhou. Apa kau yakin tidak mau ikut? Satu-satunya penyesalan Profesor Kian adalah tidak pernah bertemu ibu kandungnya di Tiongkok, jadi aku terus mencari keberadaan ibu profesor. Bagaimana dia bisa tahu? Hei Tuan Muda, bukankah hari ini Anda sudah menjadwalkan dengan Nona Lu itu untuk pergi ke rumah sakit, periksa kembali? Jadi menurut Anda, dengan situasi sekarang ini, haruskah kita menjadwalkan satu waktu lagi? Bisakah kau diam saja? Biarkan Bichen menemaninya pergi. Aku ini pria yang sudah berkeluarga. Mana ada waktu sebanyak itu? Aku mengajak Lu Keyun periksa kembali. Karena Bichen menelepon dan bilang penyakitnya kambuh lagi semalam. Ayahnya adalah penyelamat ayahku. Kenapa kau menjelaskan ini padaku? Kita ini hanya pernikahan kontrak. Siapapun yang kau sukai, tidak ada hubungannya denganku. Lalu bagaimana jika aku menyukaimu? Tadi saja kau cemburu, sekarang malah bersikap dingin. Wanita, memang sulit sekali dibujuk. Cih, sudah kuduga rayuan manisnya itu. Hanya omong kosong belaka. Pria brengsek. Oh, yang satu pura-pura tidak tahu. Yang satu lagi lain di bibir lain di hati. Mereka berdua benar-benar membuat pusing. Nyonya Sosialita, jaga kesehatan Anda. Kami akan sering menjenguk Anda. Terima kasih, Nak. Sama-sama. Kalau begitu, kami pergi dulu. Akhirnya mendapat kabar tentang guru, tapi kabar duka. Bagi Nyonya Sosialita, ini sungguh terlalu kejam. Setidaknya membiarkan beliau tahu bahwa putranya adalah orang yang sangat hebat. Ini sedikit menghibur, kan? Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kamu adalah nyonyaku. Urusanmu adalah urusanku. Gu Chenzhou, saat data guru dikirim ke negara, aku akan memberikannya padamu. Jangan coba memainkan perasaan di sini. Yan Huan, apakah hatimu terbuat dari batu? Gu Chenzhou, setelah 2 kehidupan, aku sudah tidak sanggup mencintai. Kau, jangan mendekat, dasar binatang. Pergi. Yan Huan, ada apa denganmu? Bangunlah. Bangun, kau demam. Yan Huan, bangun dan minum obat.
Kali ini engkau sendiri yang setuju. Aku menyentuhmu, ada video sebagai bukti. Jangan menuduh orang baik lagi nanti. Buka mulutmu. Aku benar-benar memanjakanmu. Ternyata, saat aku sakit, ada juga yang merawatku. Tidak seperti kehidupan sebelumnya. Aku sedang di tahap krusial. Bisakah kau batuk di luar saja? Hei, nanti bawakan aku segelas air. Entah kebodohan apa yang kulakukan dulu. Sampai terus berada di sisi Lin Chusheng. Kau menatapku begitu tajam. Aku akan mengira engkau menginginkan sesuatu. Jangan terlalu percaya diri. Aku tadi hanya sedang melamun saja. Melamun sambil menatapku. Apa benar tidak ada maksud lain? Lagi pula pria setampan ini, pria yang begitu mempesona. Sulit bagimu untuk tidak jatuh hati. Jangan pegang-pegang. Kalau kau ingin tebar pesona, cari saja Lu Keyun sana. Untuk apa berdebat denganku di sini? Kenapa tiba-tiba membahas dia? Malas bicara denganmu. Hei, aku dan Lu Keyun itu bersih. Jangan terus-terusan bicara sinis. Kau menyebalkan sekali. Jangan tarik-tarik aku. Aku tidak sengaja. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Apa-apaan ini? Aku bahkan tidak keberatan dia ambil kesempatan. Malah dia yang pergi duluan. Tuan muda, telepon dari Nona Lu. Tuan muda. Nona Lu. Telepon dari Nona. Halo. Chenzo, aku baru belajar satu masakan favoritmu. Malam ini mau datang mencicipinya. Aku sibuk, lain kali saja. Lain kali terus, selalu saja lain kali. Sudah berapa lama dia tidak menjengukku? Nona Lu, maafkan kejujuran saya. Anda tidak bisa terus memakai trik itu untuk menarik perhatian Tuan Muda. Anda bisa mencoba cara baru. Bagaimana kalau belajar dari Yan Huan? Bichen, apa maksudmu? Apa kau pikir aku tidak sebanding dengan wanita murahan itu? Chenzo tidak suka tipe seperti dia. Dia suka yang sepertiku, lembut dan penuh pengertian. Aku tidak mau menirunya. Aku akan menemui wanita murahan itu untuk bicara. Nona Lu mengajakku keluar. Aku cukup terkejut. Kak Huan, mari kita bicara terus terang saja. Meskipun kamu adalah istri Chenzo, tapi kamu harusnya sadar betul, kalian hanyalah sebuah transaksi. Orang yang benar-benar dicintai Chenzo adalah aku. Jika dia sangat mencintaimu, mengapa dia tidak pernah menikahimu, malah memilih untuk menikahi aku yang tidak pernah dia kenal? Nona Lu, pernahkah kamu memikirkan hal itu? Itu karena tekanan dari keluarganya. Dia terpaksa melakukan ini. Gu Chenzo tidak akan menerima ancaman siapapun. Apa yang dia lakukan hanya membuktikan bahwa dia tidak mencintaimu, seperti bayanganmu. Nona Lu, aku rasa kalian harus mulai meninjau kembali hubungan kalian berdua. Apa kamu sedang mengadu domba kami? Nona Lu, aku hanya membantumu menganalisis fakta yang ada. Kita berdua adalah orang dewasa. Sebelum bicara dan bertindak, kita harus menggunakan otak kita. Jika seorang pria benar-benar mencintaimu, dia akan sangat ingin memberitahu dunia dan mengumumkan bahwa kamulah satu-satunya. Bukannya membiarkanmu seperti sekarang, membiarkanmu duduk di sini, berdebat denganku tentang hal ini. Mengerti? Tapi dia juga tidak mencintaimu. Bukankah kamu juga sama menyia-nyiakan waktu di kediamanku? Tidak ada bedanya denganku.
Benar juga. Baik itu Lin Chusheng di kehidupan lalu, maupun Gu Chenzhou di kehidupan ini. Sepertinya mereka tidak pernah benar-benar mencintaiku. Apa sebenarnya yang aku pertahankan? Apakah hanya demi membalas dendam pada Yan Shuer? Pernikahan tanpa cinta hanyalah sebuah cangkang kosong. Kakak perempuan, aku sarankan kamu segera sadar. Tinggalkan Chenzhou dan temukan kebahagiaanmu sendiri. Mengenai apakah aku dan Chenzhou bisa bertahan sampai akhir. Kakak tidak perlu merasa khawatir. Aku punya banyak cara untuk membuat Chenzhou menjadi sangat setia kepadaku. Lu Keyun, ada apa denganmu? Lu Keyun. Halo 120, ada yang pingsan di Hotel Tycoon. Kerja bagus. Obat yang kamu berikan tidak akan bermasalah kan? Tenang saja. Obat itu hanya akan membuatnya menderita sedikit, tidak akan mengancam nyawa. Yan Huan, jika Gu Chenzhou tahu ada yang menindas kesayangannya, bagaimana dia akan menyiksamu? Sekarang mengenai riset chip X, kita sudah mendapatkan data kunci. Bukankah aku sudah bilang saat rapat, tidak ada yang boleh angkat telepon. Matikan ponsel. Lalu tahap selanjutnya, aku harap bisa mulai dari Tuan Muda, kali ini milikmu. milikku juga sama. Telepon siapapun tidak boleh. Maaf ya, istri sedang memeriksa. Halo istri? Benar saja. Pria yang sedang jatuh cinta, semuanya berstandar ganda. Rumah sakit. Kamu tidak apa-apa. Apa kamu salah minum sesuatu? Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu kesini? Apa yang bisa terjadi padanya Chenzhou? Dialah yang memberiku obat. Dia ingin menghancurkan reputasiku. Dia bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu tidak percaya padaku. Dia mengajakku keluar hari ini hanya ingin aku meninggalkanmu. Dia bahkan bilang orang sepertiku yang lemah dan sakit-sakitan tidak seharusnya hidup di dunia ini. Dia menyuruhku mati. Pernikahan tanpa cinta hanyalah sebuah cangkang kosong. Kakak perempuan, aku sarankan kamu segera sadar, tinggalkan Chenzhou dan temukan kebahagiaanmu sendiri. Yan Huan, beraninya kamu merekam diam-diam? Jika aku tidak waspada, aku pasti sudah dijebak olehmu. Tapi, terima kasih atas pengingatnya, saranmu itu akan aku pertimbangkan. Kamu sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal. Chenzhou, bukan seperti itu. Aku mengaku aku berbohong. Aku hanya ingin kamu lebih memperhatikanku. Kamu tahu yang paling aku benci adalah kebohongan. Lu Keyun, jangan habiskan kesabaranku. Chenzhou, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Chenzhou. Yan Huan, tunggu saja pembalasanku. Kau ternyata tidak menyalahkanku karena membuat teman masa kecilmu itu malu. Dia memang berbohong. Kau tidak melakukan kesalahan. Kalau begitu, antar aku ke kediaman Lin. Terima kasih. Kau benar-benar menganggapku sopir. Jika kau merasa keberatan, aku akan naik taksi sendiri. Hei, Yan Huan jelaskan padaku, apa maksudmu akan mempertimbangkan? Saran dari Lu Keyun? Saran apa yang kau pertimbangkan? Kau ingin meninggalkan kediaman Gu? Memangnya kau mau pergi kemana? Bukan urusanmu. Perlu aku menemanimu ke sana? Tidak perlu. Ini adalah urusan antara aku dan Yan Shuer. Sekalian juga membalaskan dendammu dan teman masa kecilmu itu. Yan Huan, kenapa kau datang ke rumahku? Dia ternyata baik-baik saja.
Bagaimana mungkin? Apa Gu Chenzhou tidak tahu Lu Keiyun sudah diberi obat? Kau sudah gila. Yan Sue-er, kau ingin melawanku. Aku akan meladanimu. Tapi sebaiknya jangan libatkan orang ketiga. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Kalau begitu, lihatlah ini. Apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah menyuruh orang memutus CCTV. Oh, jadi kau mengakuinya. Kenapa bisa begini? Aku sudah mengikuti dengan ketat kehidupan sebelumnya. Langkah untuk menjatuhkan Lu Keiyun. Saat melakukannya, kenapa masih bisa salah? Yan Huan, taktik apa yang sebenarnya kamu gunakan? Dari mana asal video pengawas itu? Aku sudah melihat semua kejahatanmu. Hidup kembali kali ini. Tentu aku harus sangat berhati-hati dan bersiap lebih awal. Yan Sue-er, aku peringatkan kamu. Tenanglah, jadilah Nyonya Lin yang baik. Jangan pernah lagi bermain trik denganku. Jika kamu berani lagi mencelakai orang lain, aku jamin nasibmu nanti tidak ada yang paling buruk. Hanya ada yang lebih buruk. Aduh putraku, katakanlah. Kamu tadi baik-baik saja. Kenapa sekarang bisa jatuh sakit? Ibu, aku tidak apa-apa. Sepertinya kamu terlalu lelah bekerja sampai kelelahan begini. Aduh, lihatlah dirimu. Mencari istri seperti ini tidak bisa membantumu sama sekali. Malah terus merepotkanmu. Seharusnya dulu, kamu memilih Yan Huan. Huan, bagaimana keadaan anaknya? Jangan sampai terjadi apa-apa. Aduh putraku. Kamu tidak apa-apa kan? Ibu, kamu benar. Yan Huan yang seharusnya jadi istriku. Benar. Kak Cusheng, berhentilah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Lin Cusheng, kamu benar-benar bajingan. Yan Sue-er, jangan lupa siapa yang dulu menikah ke kediaman Lin kami. Masalah sepele begini. Apa perlu diributkan begini? Putraku sekarang sedang naik daun karirnya. Bisakah kamu mengerti sedikit tekanannya? Jangan menambah masalah baginya. Iblis? Kalian sekeluarga semuanya iblis. Sue-er, patuhlah, berhentilah. Jangan buat aku sulit. Aku bersumpah, sisa hidupku pasti akan menjagamu. Lebih baik. Yan Sue-er, kalau tidak, turuti saja Bos Wang, agar Cusheng bisa dapat 70 juta investasi. Bukankah ini solusi terbaik? Menuruti? Kalian anggap aku apa? Alat reproduksi? Apa kalian tidak jijik? Kalau tidak setuju, ceraikan saja Cusheng. Lagi pula, saat putraku sukses nanti, akan banyak hari indah. Pada saat itu, ada banyak wanita yang mengantre mendekatinya. Tidak bisa. Aku sudah berjuang begitu lama. Kenapa harus kuberikan pada wanita lain? Kalian saja tidak merasa malu. Apa yang harus kutakuti? Aku ingin keluarga kalian memperlakukanku jauh lebih baik nanti. Jika kalian nanti padaku sedikit saja tidak hormat, aku akan lapor polisi. Membuat kediaman Lin kalian tidak akan pernah tenang. Dasar gadis sialan. Beraninya kau mengancam kami. Kembali kau ke sini. Lihat saja. Akan kupatahkan kakimu hari ini. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Padahal sebelumnya baik-baik saja. Yan Huan sama sekali tidak pernah mengalami semua ini. Yan Huan, ini semua karenamu. Penderitaan yang kurasakan hari ini
akan kubuat kau membayarnya ribuan kali lipat. Bantu aku lakukan sesuatu. Apa yang kalian lakukan? Lakukan apa? Menurutmu apa? Bawa dia. Hei, jangan biarkan dia lari. Cepat kejar. Itu Yan Huan. Jika aku berhasil menyelamatkannya, dia pasti akan sangat berterima kasih. Dasar kau Yan Huan. Berani tidak pulang semalam, malah tidak angkat teleponku. Cari tahu di mana dia sekarang. Ini tidak baik. Mungkin dia sedang bersama teman di suatu tempat. Jika terjadi sesuatu pada istriku, aku pastikan kau tidak akan punya istri. Sudah ketemu. Dia ada di lingkar ketiga timur. Ayo, aku ingin lihat apa yang sedang dia lakukan. Baik. Sial sekali, ponselku mati. Larilah. Lihat saja kau mau lari kemana. Yanswer, memberimu berapa banyak uang? Aku bayar 10 kali lipat, pinggir kalian. Uang dan wanita aku mau keduanya. Bawa dia pergi. Coba saja jika kalian berani menyentuhnya. Berani sekali bajingan ini. Jangan sok ikut campur urusan kami. Dia menghinamu, dia bilang kau itu bajingan. Menyebalkan sekali kan? Saran saya, lepaskan dia sekarang, atau kalian akan sangat menderita. Sebentar lagi, Persetan denganmu, Aga. Kenapa kau ada di sini? Kenapa tidak angkat teleponku? Aku tidak sengaja. Baterai ponselku habis. Syukurlah kau baik-baik saja. Untung Pak Gu datang tepat waktu. Kenapa kau juga ada di sini? Aku kebetulan lewat, melihatmu dalam sedikit masalah, dan ingin datang membantu. Kau dan Yan Shuer itu sama saja. Kalian berdua satu tipe orang. Mana mungkin punya niat baik? Aku juga baru saja menyadari wajah asli Yan Shuer. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Dia hanya ingin merampas segalanya milik Huan Huan. Huan Huan, meski kita jarang berinteraksi, tapi tolong percayalah padaku. Aku tidak pernah ingin kau terluka sedikit pun. Wanitaku ini tidak butuh perhatian darimu. Lepaskan aku. Diamlah sedikit. Apa kau tidak berniat menjelaskan hubunganmu dengan Lin Chusheng? Bagaimana menjelaskannya? Memberitahunya bahwa aku dan Lin Chusheng adalah suami istri di kehidupan lalu. Bicaralah Yan Huan. Aku tidak bisa menjelaskan, bahkan jika aku jelaskan, kau tidak akan percaya, tapi aku benar-benar dengannya. Tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianatimu. Asalkan kau menjelaskan, aku akan percaya. Ini rumit dan konyol. Tapi aku berjanji bahwa aku dengannya benar-benar bersih. Yan Huan, dengarkan baik-baik. Kau adalah istriku. Mulai sekarang aku yang menjagamu. Menjauhlah darinya. Kenapa? Takut aku lari dengannya. Ya, aku tidak tahan melihat pria manapun mendekatimu dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku lebih dari mereka semua, 1000 kali lebih kuat, 10.000 kali. Kau tidak boleh mengkhianatiku. Kalau begitu, lihat saja nanti. Tunggu sampai kau selesaikan urusan asmaramu, baru tunjukkan kesetiaanmu padaku. Ada apa? Kenzo,
Aku sangat merindukanmu. Bisakah kita bertemu? Aku punya hal yang sangat penting untuk dikatakan padamu. Apa katamu? Yan Huan kabur. Kau benar-benar tidak berguna. Yan Shuer, dia itu kakak kandungmu, kau tega ingin mencelakainya. Lin Chusheng, kau pikir kau orang baik? Jika aku bongkar semua perbuatan keluargamu, lihat siapa yang akan dihujat. Karena kau sangat benci rumah ini. Mari kita bercerai. Apa katamu? Kataku, kita bercerai. Apa hakmu minta cerai? Saat kau tidak punya apa-apa, aku sudi menikahimu. Aku meminjam uang untuk bisnismu, mencari nafkah. Sekarang saat kau hampir meraih kesuksesan, kau ingin menendangku, menikmati kekayaan sendirian. Lalu apa arti pengorbananku? Pengorbanan, kau malas dan parasit. Mencari musuh, bukan pengorbanan. Pengorbanan yang nyata. Seharusnya adalah menjual harta benda, bekerja siang dan malam, untuk membantuku menyelesaikan analisis data yang rumit. Seharusnya merencanakan masa depan untuk semua orang di rumah ini. Bukan hanya duduk manis. Brengsek kau. Saat kau memakai uangku, kenapa tidak bilang, aku malas dan parasit? Saat kau menikmati jalan yang kusiapkan untukmu, kenapa tidak bilang aku cari musuh? Sekarang kau berani menyalahkanku. Kenapa kau menikahiku? Kau pikir aku tidak tahu? Kau bilang kau mencintaiku, tapi kenyataannya, kau hanya ingin merebut semua milik Yan Huan. Dirimu yang sekarang ini, bahkan tak sebanding dengannya. Lin Chusheng, apa kau sudah gila? Jangan bilang kau berkhayal bahwa Yan Huan menyukaimu. Berhentilah bermimpi. Aduh, apa yang terjadi di sini? Kenapa rumah jadi berantakan begini? Ibu, putramu mengancamku. Dia bahkan ingin menceraikanku. Benar. Aku memang mau cerai. Aku akan mengejar Yan Huan. Pernikahan ini seharusnya milikku dan dia. Aduh, putraku, seharusnya kau lakukan ini sejak dulu. Ibu mendukungmu. Apa yang ibu katakan? Mana ada orang tua yang menyuruh putranya mencari wanita simpanan? Haha, wanita simpanan. Bukankah kau juga anak simpanan? Aku tidak melihat kau merasa malu sedikit pun. Lagi pula, putraku berusaha mengejar kebahagiaannya sendiri. Apa ada yang salah? Baik. Bukankah hanya perceraian? Ayo cerai. Aku akan bawa anak di perutku ini ke kediaman Wang jadi Nyonya Wang. Biar dia batalkan 70 juta dolar untuk keluargamu. Aduh, apa maksudmu? Kenapa? Apa kalian sudah lupa? Apa yang kalian lakukan kemarin? Siapa tahu, putra sulung Bos Wang yang sangat dia dambakan itu sekarang ada di dalam perutku. Aduh putraku, mungkin tunda dulu soal perceraian ini. Bagaimana jika dia benar-benar hamil? Bos Wang sudah berjanji pada kita, jika si pembawa sial ini benar bisa melahirkan anak laki-laki, dia akan memberi kita tambahan investasi 100 juta dolar. Tapi, aku benar-benar tidak tahan dengannya lagi. Pikirkan gambaran besarnya, putraku. Keluarga kita sekarang sedang dalam kesulitan keuangan. Kau cari cara dulu untuk menipu Yan Huan dan uangnya. Setelah Yan Shuer melahirkan, baru kita usir dia keluar. Dengan begitu, keluarga kita akan melewati masa sulit ini kan? Yan Huan tidak semudah itu ditipu. Dia dan Gu Chenzhou hubungannya sedang sangat baik. Sekarang, aduh, di antara mereka, bukankah masih ada Lu Keiyun? Pergilah dan hasut dia. Keluarga Lin membuatku begitu menderita. Mana mungkin aku melepaskan kalian begitu saja? Yan Huan, Lin Chusheng, tak satu pun dari kalian bisa lepas dariku. Gu Chenzhou, si brengsek. Begitu melihat teman masa kecilmu, kau langsung bingung? Sudah lama sekali, bahkan tidak menelepon balik. Gu Chenzhou, kapan kau akan pulang? Jiang Shuai. Kak sedang patah hati, kemarilah temani aku.
Selamat datang di perjamuan Haitian. Kakak perempuan ingin main apa? Kami punya segalanya di sini. Bukan, kau salah paham. Aku bukan datang untuk menghabiskan uang. Aku kesini mencari orang. Kakak perempuan mencari siapa? Di ruangan mana? Biar ku bantu antar ya. Tubuh ini, wajah cantik ini, jauh melampaui artis ternama. Jiang Shui pintar pilih tempat. Benar-benar keberuntungan besar. Menemukannya tanpa usaha keras. Perjamuan Haitian. $100.000 setelahnya. Berita Yunzhou, aku punya gosip besar. Chenzo, ini susu yang kurebus. Cepat katakan apa maumu. Waktuku terbatas. Chenzo, aku tulus ingin minta maaf padamu. Kau bisa memaafkanku. Aku sangat senang. Terima kasih banyak udah mau menemaniku. Aku sudah urus surat ke luar negeri. Bulan depan berobatlah dengan tenang. Bichen juga akan pergi bersamamu. Chenzo, apa kau setega itu? Bahkan satu kesempatan menebusnya tak mau kau berikan? Chenzo, apa kau berniat membuatku hilang selamanya dari duniamu? Lu Keyun, sudah kukatakan sejak awal, aku menjagamu hanya karena budi ayahmu. Aku tak punya perasaan padamu. Sadarlah, soal keluar negeri sudah diputuskan. Semua pria tidak ada yang benar. Kakak akan bercerai besok. Cerai. Kamu cerai, aku juga cerai. Semuanya cerai saja. Aku mau ke toilet. Segera kembali. Kalian, jangan ada yang pergi ya. Chenzo, aku salah. Ini semua karena Lin Chusheng yang menyuruhku melakukannya. Jangan tinggalkan aku. Bawa dia pergi. Chenzo, Bagaimana keadaan Nyonya di rumah? M itu... Apa yang terjadi? Katakan. Tuan Muda, sebaiknya Anda lihat sendiri. Nyonya Muda Gu terlihat di perjamuan Haitian tengah malam. Pasangan Pak Gu diduga hubungannya retak. Yan Huan, Nyonya Muda, semoga Anda beruntung. Siapa kau lepaskan aku? Lepaskan. Kau melupakanku secepat itu. Nona Yan, terakhir kali kau kabur. Kali ini kau ingin lari, tidak akan semudah itu? beraninya kau menyentuh wanita milik Gu Chenzo. Pak Gu, ini perintah putri kedua keluarga Yan. Tolong ampuni aku. Gu Chenzo. Guan Huan, kau telah diberi obat. Gu Chenzo. Bisakah kau menciumku? Aku akan membawamu pulang. Sampah. Hal sekecil ini saja tidak becus. Masih berani minta uang. Putri kedua keluarga Yan, jangan bicara seperti itu. Aku bisa merelakan uangnya. Tapi gairahku ini harus ada yang memuaskannya. Apa yang ingin kau lakukan? Panas sekali. Tunggu, aku ambil obat. Gu Chenzo.
Jika aku bilang, aku pernah mati sekali. Sebelum mati, jadi istri Lin Chusheng 3 tahun. Apa kau percaya padaku? Aku sudah bilang, asal kau jelaskan, aku akan percaya. Gu Chenzhou. Tapi, itu sebuah mimpi. Mimpi buruk. Aku tak ingin kembali ke mimpi itu. Apa kau mau bersamaku jalani hidup baru? Yan Huan, pikirkan baik-baik. Aku tak ingin kau menyesal. Aku tak menyesal, kecuali kau tak mau aku. Nyonya Muda Gu, apa hubungan Anda dengan pria ini? Apa kalian sedang melakukan transaksi bisnis? Enyah kalian semua, tak pernah lihat orang pacaran? Enyah. Bukankah ini nona kedua kediaman, Yan? Ternyata nona kedua kediaman Yan yang berselingkuh. Cepat potret. Ini berita yang menggemparkan. Memalukan sekali. Benar-benar memalukan. Seluruh martabat keluarga yang kita telah kau hancurkan sepenuhnya. Ini bukan sepenuhnya salah Xuer. Itu karena berandalan itu. Tutup mulutmu sekarang. Masih saja membelanya. Ini semua karena kau memanjakannya. Jika engkau tidak membiarkannya, mana mungkin dia berniat jahat. Dan kau juga, pasangan itu hidup bahagia. Sudah sangat baik. Tapi engkau malah ikut campur. Nah sekarang lihatlah, kau malah mencelakai dirimu sendiri. Jika dulu aku tidak menikah dengan Lin Chusheng, melainkan dengan Gu Chenzhou, maka yang dimarahi di sini sekarang seharusnya adalah Yan Huan. Kau tidak pernah menganggap kami selain alat pertukaran kepentinganmu. Siapapun yang memberi untung lebih, maka dialah yang kau pilih. Pernahkah kau tulus menyayangi kami? Dasar anak durhaka. Aku susah payah membesarkanmu, tapi kau tidak tahu berterima kasih. Terima kasih. Untuk apa? Aku berterima kasih jika kau bisa menjaga dirimu dan tidak selingkuh dengan ibuku. Aku tidak akan sejak kecil menyandang status anak luar nikah dan selalu dipandang rendah. Xuer, beraninya kau bicara begitu pada ayahmu? Ayah melakukan ini demi kebaikanmu? Dan kau juga selalu bilang demi kebaikanku, tapi kau hanya tahu memberiku uang. Pernahkah kau menjengukku di kediaman Lin? Tahukah kau di kediaman Lin, penderitaan apa yang aku alami? Jika saja dulu yang kau goda adalah ayahnya Gu Chenzhou, mana mungkin kita hidup selalu merasa rendah di mata orang. Kau sudah gila. Kalian hanya peduli pada kepentingan sendiri. Tidak pernah benar-benar peduli padaku. Aku hanya ingin berjuang demi masa depanku. Apa salahku melakukan itu? Apa hak kalian menyalahkanku? Pergi kau dari sini. Beraninya kau melawanku. Anggap saja aku tak pernah melahirkanmu. Pergi. Pergi saja. Kau pikir aku peduli dengan rumah ini? Apa yang kalian berikan padaku hanyalah rasa malu dan penderitaan. Aku sudah muak sejak lama. Itu dia. Benar-benar dia, nona kedua kediaman Yan. Semalam dia berbuat tidak senonoh di perjamuan Haitian dan disiarkan langsung ke seluruh internet. Kudengar dia melakukannya di belakang suaminya. Benar-benar tidak setia. Bagaimana orang seperti ini berani muncul? Orang yang berbuat tidak senonoh di perjamuan Haitian itu Yan Huan. Beritanya sudah dilaporkan di mana-mana. Kalian berdua buta ya, sampai tidak bisa mengenali orang. Beraninya kau bersikap sombong. Tuan Muda Gu sudah mengklarifikasinya. Foto di berita itu hasil editan. Semalam mereka berdua ada di rumah, membuat rumor itu ada batasnya. Aku sudah sering melihat wanita sepertimu. Iri karena kakak perempuanmu menikah lebih baik sampai tega melakukan trik kotor apapun. Apa yang kau bicarakan? Jangan memotret, dilarang memotret. Awas saja, kau takkan pulang dengan selamat. Apa yang kau lakukan? Dia bahkan memukul orang. Benar-benar tidak tahu aturan? Hei semuanya, nona kedua, kediaman Yan tidak hanya berkelakuan buruk, tapi sekarang dia juga memukul orang. Kemari, lihat ke kamera. Kalian bajingan. Beraninya kalian memperlakukanku begini. Apa salahku? Yang seharusnya mati itu Yan Huan. Pergi. Pergi kalian semua. Yan Xuer,
Lihatlah dirimu sekarang. Benar-benar menjijikkan. Kau boleh tidak tanda tangani surat cerai ini, tapi kita akan bertemu di pengadilan. Lin Chusheng. Kau benar-benar mengira kau orang yang baik? Kau pikir, setelah menceraikanku, kau bisa bersama Yan Huan? Orang licik dan tak tahu malu sepertimu, yang egois dan berhati gelap, tidak akan pernah mendapatkan cinta dari siapapun. Kau sama saja denganku, hanya seonggok lumpur busuk, yang tidak akan pernah berguna, hanya layak di sudut yang gelap, berjuang untuk sekadar bernapas. Lin Chusheng, coba tebak apa yang Yan Huan dan Gu Chenzhou lakukan sekarang? Mereka pasti sedang menertawakanmu karena kau tidak bisa punya anak. Dasar pecundang malang. Diam. Kenapa tidak rela aku tinggal? Tentu saja. Istri tidak menemaniku dinas, aku sedih. Lalu sebelumnya, saat belum punya istri, hidupmu juga cukup nyaman. Yan Huan, kau benar-benar merusak suasana. Sudahlah suami, aku harus ke laboratorium kantor. Tidak boleh terlambat. Bukankah pukul 10 kau harus kejar pesawat? Istirahatlah sebentar lagi, agar kau segar saat rapat. Baik, biar Han Qing mengantarmu. Hati-hati di jalan. Baik. Jika butuh sesuatu, telepon aku. Aku tahu. Aku pergi dulu. Dah suami. Yan Huan, aku jadi begini sekarang, semua karena dirimu. Mati terlalu mudah bagimu. Aku akan membuatmu sepertiku, menderita lebih dari kematian. Yan Huan. Yan Huan, aku tidak akan melepaskanmu. Kubuat kau menderita. Suamiku orang terkaya Yun Zhou, CEO miliarder. Beraninya kalian tidak sopan. Di mana kau terluka? Kenapa kau kemari? Bukankah kau... Orangku membuntuti Yan Shuer sampai ke kantor. Aku takut kau celaka. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa... dia sepertinya agak gila. Tenang saja. Meskipun gila, dia harus menghabiskan sisa hidupnya. Bertobat di bawah hukum. Berlututlah di depan istri CEO. Aku bicara padamu. Dasar wanita rendah. Kau telah merebut segalanya dariku. Ku bilang berlutut. Berlutut. Yan Shuer. Kau terlihat sangat akrab. Pernahkah kita bertemu? Apa kau membawakanku makanan enak? Shuer. Yan Huan. Kau Yan Huan. Beraninya kau datang lagi. Apa kau kesini untuk menertawakanku? Yan Shuer. Aku bertanya pada diriku sendiri, baik di kehidupan lalu maupun sekarang, aku tidak pernah melakukan hal apapun yang menyakitimu. Kaulah yang membiarkan dirimu tersesat dalam kebingungan dan khayalan, dan terus mengusikku. Kehidupan sebelumnya, harusnya aku sudah menduganya. Kau juga kembali. Sejak awal pernikahan itu diputuskan, harusnya aku sudah menyadarinya. Benar, aku memang iri padamu. Atas dasar apa kau lahir sebagai putri kaya? Sedangkan aku sejak kecil hanya menyandang status anak luar nikah, selalu merasa lebih rendah. Kau adalah wanita yang paling pantas mati di dunia ini. Akan kuhabisi kau. Akan kuhabisi kau. Kenapa? Kenapa setelah mengulang waktu, nasibmu masih tetap sebagus ini? Pernahkah kau berpikir
bahwa hidup yang baik ada di tanganmu sendiri. Hidupku bahagia bukan karena aku menikah dengan seseorang yang spesial, tapi selama aku berusaha keras, siapapun yang kunikahi, aku bisa membuatnya hidup bahagia juga. Aku tidak mau dengar. Aku tidak percaya. Yan Huan, asalkan kau mati, aku bisa mendapatkan segalanya. Akan kubunuh kau. Mati saja kau, Yan Huan. Cepatlah mati. Kemari kau, kubunuh kau. Jangan pergi. Yan Huan. Hari ini adalah hari besar. Peluncuran chip Gu Group. Bolehkah Pak Gu jelaskan sedikit tentang keunggulan chip X ini? Mengenai pertanyaan itu, di acara peluncuran nanti akan ada penjelasan detailnya. Kuharap semuanya bisa bersabar menunggu sebentar. Pak Gu, ku dengar Nyonya sudah hamil 3 bulan. Untuk kehadiran anak pertama Anda, apa ada sesuatu yang spesial ingin Anda sampaikan padanya? Aku berharap dia bisa tumbuh sehat dan bahagia. Sama seperti ibunya, berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mewujudkan mimpinya.